korban 98, dan menurut bahasa alam saya, beliau ini berjanji kepada ibunya korban ini kayak gini. Waktu itu beliau itu sakit, beliau itu ibunya korban ini sakit, beliau itu semacam berjanji, sabar ya, saya akan memperjuangkan, saya akan membuka semuanya nanti kalau sudah ada waktunya. Ya ini, ya mungkin waktunya kebuka semua yang akan datang ini, siapa sebenarnya dalam kerusuhan 98, dan di mana kalaupun ada yang sudah meninggal terus ditaruh di mana itu, di mana gitu loh, mungkin semua akan kebongkar. Intinya beliau ini hanya sebagai kambing hitam kalau bahasa alam saya. Jadi jujur ya, menerawang ini agak sensitif, agak saya sendiri pun juga antara maju dan mundur untuk menyampaikan terawangan saya ini. Tapi ya yang saya terawang itu, saya nggak tahu ini pengennya bahas apa, tapi ya nggak ngerti, pengen konten saja malam ini, juga nggak ada prepare, semua dadakan. Saya pengen mengulas tentang apa yang sudah pernah saya hitung. Jadi 6 bulan lalu lebih, kalau nggak salah ya lebih, saya pernah menghitung iseng-iseng, jadi sekitar jam 1 lebih, sekitar jam 2-an pagi di Yogyakarta. Jadi waktu aku ke Jogja di Malioboro, jadi aku keluar hotel, aku duduk di depannya, aku hitung nih iseng-iseng, siapa tahu presiden yang akan terjadi, yang akan jadi di saat akan datang. Jadi pikiranku waktu itu, saya hitung nemunya tanggal 17 Oktober itu, dan beliau ternyata jadi Presiden Republik Indonesia. Saya ucapkan selamat, semoga kedepannya bangsa kita ini menjadi yang lebih baik, harapan rakyat itu. Terus di channel sebelah aku pernah menerawang kalau di Presiden ke-8 ini tidak akan menyelesaikan masa tugasnya hingga sampai usai. Banyak penerawang lain, banyak pendapat lain yang katanya sakit atau apa gitu. Tapi saya tidak melihat itu. Jadi saya tidak melihat bahwa beliau sakit. Namun yang saya lihat di sini itu ada sesuatu hal yang kayak, kalau wong Jawa ngarani gonjang-ganjing itu. Ada beberapa prahara yang akan datang. Apa penyebabnya? Penyebabnya gini. Di masa-masa kerajaan ini yang saat ini terjadi, ada beberapa hal yang menjadi tujuan. Ini menurut terawangan saya, menurut batin saya coba kayak dudah sedikit-sedikit gitu. Ada satu yang menjadi tujuan. Mungkin gini loh, bukannya kita membangkitkan kisah kelam, kita bukan maksudnya seperti itu gitu. Gimana ya, saya juga bingung cara menjabarkannya seperti apa. Jadi kalau dulu itu kan ada peristiwa itu ya, peristiwa yang ya mungkin semuanya sudah tahu, tentang 98. Apa toh alasannya, kenapa kok bapak ini tuh kayak menggebu-gebu pengen menjadi pemimpin gitu. Jadi selain tujuannya untuk memimpin negara kita, gitu loh, itu ada tujuan lain yang orang mungkin nggak ngerti. Dalam arti gini, yang sebenarnya saya antara repot dan tidak repot untuk mengulas ini semua gitu loh.
bingung serius aku. Tapi itu yang saya dapat dari terawangan saya itu. Jadi jangan kaget jika nanti di tahun-tahun, kita nggak ngerti ya tahun kapan itu, akan apa ya namanya, tersenggol lagi peristiwa-peristiwa kelam. Tapi ini uniknya gini, yang saat ini terlihat itu ternyata beda. Tujuannya bapak baru ini itu kayak mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi di masa dulu, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mungkin ya kalau yang seperti yang lalu-lalu kan beliau ini belum mempunyai kekuasaan. Jadi selain tujuannya untuk memimpin negara kita, ada tujuan lain, yaitu membuka tabir siapa sebenarnya dalam kerusuhan tersebut, bahkan di mana posisinya, yang hilang itu ada di mana. Mungkin dengan bapak ini menjadi seorang pemimpin negara ini, di sini bapak lebih berani untuk membongkar sejarah kelam sebenarnya itu seperti apa, bahkan dalangnya kerusuhan itu apa. Itu menurutku guys, menurut pandanganku itu loh, tujuannya itu. Makanya alasannya kenapa kok bapak ini sampai yang pertama gagal, yang dulu ya, gagal sampai terus dikejar. Yaitu selain tujuannya mengayomi masyarakat, memimpin bangsa kita, itu ada lagi tujuan lain untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu. Siapakah dalang sebenarnya yang orang lain nggak tahu. Jadi menurut bahasa alam, menurut terawangan saya itu ada hal yang sengaja, sejarah ini yang sengaja ditutup, yang tidak ditunjukkan. Jadi itu nanti akan dibongkar total. Saya tidak tahu itu nanti kapan, di perjalanannya mulai kapan saya tidak ngerti. Jadi dari bahasa alam yang saya terawang itu yang terjadi. Karena apa? Bapak ini itu sebenarnya orangnya baik, tulus itu ya, untuk membentuk negara itu tulus itu. Cuma bapak ini dulunya itu kayak dikambing hitamkan oleh siapa? Ada orang yang mengambing hitamkan itu ada. Bahkan semuanya itu dituduh bahwa dalangnya itu beliau, sebenarnya bukan. Ini ada. Jadi menurut terawangan saya, semua bakal kebongkar nantinya. Itu apakah yang mau dibongkar itu tidak terima dan akan melengsarkan si bapak ini, saya juga kurang paham di sini gitu. Jadi bahasa alam yang saya terawang itu gitu. Jadi garis besarnya sebenarnya saya menghitung semua itu tanpa kesengajaan. Dulu saya ngitung ternyata beliau jadi. Terus saya coba cari tahu. Cari tahunya bukan cari tahu di luar, tapi cari tahu, merenung, melihat sesuatu secara ini apa, terawangan saya yang saya temukan itu. Bahkan bapak ini juga sempat bertemu dengan salah satu ibunya korban 98. Dan menurut bahasa alam saya, beliau ini berjanji kepada ibunya korban ini, kayak gini, waktu itu beliau itu sakit, beliau itu ibunya korban ini sakit, beliau itu semacam berjanji, sabar ya, saya akan memperjuangkan, saya akan apa ya, membuka semuanya nanti kalau sudah ada waktunya. Ya ini, ya mungkin waktunya kebuka semua yang akan datang ini. Siapa sebenarnya dalam kerusuhan 98 dan di mana, kalaupun ada yang sudah meninggal terus ditaruh di mana, itu di mana gitu loh. Mungkin semua akan kebongkar. Intinya beliau ini hanya sebagai kambing hitam kalau bahasa alam saya. Jadi jujur ya, menerawang ini agak sensitif, agak saya sendiri pun juga antara maju dan mundur untuk
untuk menyampaikan terawangan saya ini, tapi ya yang saya terawang itu. Jadi kedepannya itu, kalau kemarin kan saya ngomong beliau ini tidak sampai selesai masa jabatannya, tapi bukan gara-gara sakit, gara-gara dilengsarkan, gara-gara diombang-ambingkan seseorang, karena mungkin takut dengan beliau ini berkuasa semua rahasia itu kayak kebongkar. Tapi ya memang kalau waktunya semuanya kebongkar, ya lebih baik kebongkar. Apapun itu yang terbaik ya iya kan gitu. Terus apa saja pandangan saya tentang kedepannya gitu, tentang yang terjadi di saat ini gitu. Pernah enggak panjenengan semua mendengar kisah kerajaan Kalingga, di mana seorang ratu berani menghukum anaknya gara-gara sebuah kesalahan? Ya, yang saya terawang itu, di kedepan itu ada seorang ratu yang berani memutuskan dan menghukum anaknya gara-gara sebuah kesalahan itu. Jadi akan ada versi Kalingga di era ini sampai era yang akan datang itu. Itu tentang terawangan yang terjadi. Saya pribadi berharap terawangan baik ya menjadi baik, terawangan buruk kalau bisa jangan sampai terjadi. Itu doa saya pribadi, yang buruk itu kita jauhkan. Terus kalau di komentar-komentar Instagram saya biasanya ada orang bertanya terawangan tentang apa saja yang akan terjadi di dunia artis, di dunia apapun itu. Kalau artis saya mungkin tidak begitu mau ya untuk menerawang. Sebenarnya saya pun juga kasihan kalau kita menerawang seseorang itu. Jujur nggak enak banget kalau kita menerawang seseorang, apalagi kita menerawang kematian seseorang. Mungkin saya tidak akan mengulas itu. Tapi kalau untuk suasana alam di tahun ini sampai tahun 2025 awal, itu gempa-gempa besar tetap ada. Lokasinya di mana? Cluenya itu titik pusatnya gempa terbesar itu kayak ada daerahnya itu menggunakan kayak udeng-udeng gitu. Kayak apa? Kan udeng. Jadi ibu-ibunya itu menggunakan kayak bet-bet disirah gitu. Lumayan besar. Jadi di tahun ini itu zaman goro-goro ya. Goro-goro itu gini, banyak orang berebut tulang tanpa daging seperti yang saya ulas sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ya kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita mau mendapatkan dampak dari alam ini baik, kita harus memberikan ke alam baik. Ya mungkin di episode ini yang saya ulas cuma itu aja, simple tapi agak ngeri-ngeri sedap. Kedepannya ada apa? Yaitu banyak kasus-kasus besar, kasus-kasus yang kemarin besar gitu, itu terungkap semua di masa-masa yang akan datang ini. Jadi hati-hati buat siapapun